Baik. Hmm. Saya saya berdoa. Salah. Saya berdoa. Saya jelaskan ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Langsung saja, tidak berpanjang kalam, saya akan presentasikan terkait insya Allah tesis berjudul Pendidikan Postmarital Counseling dalam Perspektif Tasawuf Munir, karya Wahba Said. Oke. Berhubung hari ini ada 5 orang yang akan eh, presentasi proposal tesis kita lama-lama, biasa ada daftar isi sementara pilihan perbuatan yang isi masalah, deteksi masalah, penelitian masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tujuan tinjauan pustaka, metode penelitian, penulisan. Kedua, teori, ketiga, metodologi penelitian, bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, bab 5, kesimpulan dan saran. Baik, saya pertama terlebih dahulu terkait latar belakang masalah. Kenapa saya mengambil judul pendidikan konseling dalam perspektif dasarnya karya Wahab Suri. Pertama adalah bahwasannya pernikahan merupakan salah satu institusi yang sangat fundamental dalam Islam. Melalui pernikahan, laki-laki dapat disatukan dalam ikatan suci bisa untuk membangun keluarga yang harmonis, melestarikan keturunan, serta mewujudkan kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan, sakinah, mawaddah, dan kasih sayang. Juga tersebut bentuk dari keselamatan selalu satu. Allah Ta'ala hidup agar manusia memperoleh ketentraman serta menumbuhkan hasil sayang di antara keduanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan ini bukan sekedar biologis atau ikatan hukum, tetapi merupakan proses pendidikan yang berlangsung sepanjang kehidupan suami istri. Demikian, realitas kehidupan keluarga pada era modern hari ini menunjukkan berbagai tantangan yang semakin kompleks. Sosial, perkembangan teknologi informasi, meningkatnya tuntutan ekonomi, pergeseran nilai budaya, serta rendahnya kualitas komunikasi dalam rumah tangga. Jadi, yang sering memicu konflik keluarga. Jadi, persoalan seperti perselisihan berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, hingga perceraian menunjukkan bahwa banyak pasangan belum memiliki kesiapan dan kemampuan yang memadai dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga setelah pernikahan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa membangun keluarga yang kokoh tidak cukup hanya dengan sebelum nikah, tapi juga memerlukan proses pembinaan dan pendidikan berkelanjutan setelah akad nikah berlangsung. Dalam konteks tersebut, maka konsep postmarital counseling memperoleh perhatian yang semakin besar dalam kajian keluarga. Postmarital counseling dipahami sebagai proses pendampingan, pendidikan, dan konseling yang diberikan kepada pasangan setelah menikah guna membantu mereka menghadapi berbagai persoalan kehidupan masa komunikasi, mempererat atau memperkuat relasi emosional, mengembangkan kemampuan penyelesaian konflik, serta mempertahankan keutuhan keluarga. Berbagai penelitian dalam bidang psikologi dan konseling menunjukkan bahwa pendampingan pasca nikah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan
kepuasan pernikahan, kualitas hubungan suami istri, dan pencegahan perceraian. Demikian, konsep marital counseling yang berkembang saat ini sebagian besar dibangun atas pendekatan psikologi dan konseling modern. Pendekatan tersebut memiliki kontribusi besar dalam membantu pasangan menyelesaikan konflik. Banyak yang mengedekan nilai wahyu pendidikan Islam sebagai fondasi utama pembinaan keluarga. Padahal dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai institusi sosial, melainkan juga sebagai lembaga pendidikan pertama yang menjawab untuk membentuk kepribadian, akhlak, dan spiritualitas seluruh anggotanya. Karena itu, pengembangan konsep marital counseling yang berlandas Al-Quran menjadi kebutuhan sekaligus kebutuhan praktis bagi Muslim. Al-Quran memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kehidupan keluarga. Prinsip bangun keluarga yang harmonis, seperti kewajiban saling memperlakukan pasangan dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, tanggung jawab kepemimpinan keluarga, mekanisme dan mekanisme penyelesaian konflik, pendidikan anak, hingga prinsip kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Ayat-ayat tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam membina rumah tangga suami istri setelah pernikahan. Itu penggalian marital counseling melalui kajian tafsir menjadi sangat penting untuk memperlihatkan relevansi Al-Quran terhadap problematika keluarga kontemporer. Salah satu kontemporer yang memiliki perhatian besar terhadap soal sosial keluarga dan secara diri. Tafsir ini dikenal memiliki corak adabi ijtimai, bahasa hadis dan maqasidus syariah dalam menafsirkan ayat-ayat tentang keluarga. Wahbah Zuhaili tidak hanya menjelaskan makna tekstual ayat, tapi juga menguraikan nilai-nilai pendidikan, tanggung jawab moral, etika hubungan suami istri, mekanisme penyelesaian konflik, serta pembinaan keluarga yang harmonis. Kritik tersebut menjadi kita sebagai sumber yang relevan menguji konsep pendidikan postmarital counseling dalam perspektif Al-Quran. Berdasarkan telaah terhadap pendidikan tersebut, kajian mengenai keluarga untuk berfokus pada tema keluarga sakinah dan hak dan kewajiban suami istri. Di sana relasi suami istri betul penelitian mengenai postmarital counseling lebih banyak dikaji dari perspektif psikologi, bimbingan konseling dan konseling keluarga Islam. Misalnya sedikit penelitian yang secara khusus merekonstruksi rekonsep pendidikan postmarital counseling berdasarkan penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap ayat Al-Quran. Dengan demikian, terhadap penelitian research penting untuk diisi melalui kajian ini. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat yang berkaitan dalam kehidupan rumah tangga, tapi juga merekonstruksi nilai-nilai pendidikan yang dapat dijadikan landasan konseptual bagi pengetahuan konseling dan Islam. Melalui tanda sistematik maudhu'i. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan suatu model konseptual pendidikan postmarital counseling yang berakar pada nilai-nilai Al-Quran sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan tafsir, pendidikan Islam, dan konseling keluarga Islam, sekaligus menjadi salah satu alternatif solusi terhadap berbagai problematika keluarga Muslim pada era kontemporer. Kemudian, identitas misalnya, bagian B-nya, ini semua bagaimana Pak? Izin Bapak bertanya. Agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas ini dapat hal berikut. Yang pertama, penelitian ini hanya mengkaji konsep pendidikan postmarital counseling, konseling pasca pernikahan. Berdasarkan ayat Al-Quran yang diceritakan dalam kehidupan rumah tangga dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Yang kedua, penelitian difokuskan pada nilai-nilai pendidikan Islam yang meliputi pembinaan hubungan suami istri, mengisi keluarga, penyelesaian konflik, islah dan kehidupan suami istri, sayang mau rahmah,
serta mempertahankan keutuhan keluarga. Penelitian menggunakan tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili sebagai sumber primer, sedangkan kitab-kitab tafsir lain, buku, jurnal, dan hasil penelitian digunakan sebagai sumber banding. Baik, cepat saja. Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana konsep pendidikan postmarital counseling dalam perspektif Al-Quran menurut penafsiran Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Kemudian yang kedua, bagaimana metode pembinaan keluarga yang terkandung dalam tafsir Wahbah Zuhaili tentang ayat kehidupan rumah tangga dalam tafsir Al-Munir. Dan yang ketiga, apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang menjadi landasan pelaksanaan postmarital counseling menurut perspektif tafsir Al-Munir, dan bagaimana relevansi konsep pendidikan postmarital counseling dalam tafsir Al-Munir terhadap problematika keluarga Muslim hari ini. Kontemporer. Penelitian yang pertama menganalisis konsep pendidikan postmarital counseling terhadap keluarga berdasarkan tafsir atau penafsiran Wahbah Zuhaili sebagai landasan pembinaan keluarga Muslim yang harmonis. Manfaat penelitian yang pertama adalah manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang tafsir Quran, khususnya kajian tafsir mengenai pendidikan keluarga dan postmarital counseling berdasarkan tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan Islam dan seterusnya. Manfaat praktis bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi tahqiq ilmiah mengenai konsep postmarital counseling dalam perspektif Al-Quran, khususnya berdasarkan penafsiran Wahbah Zuhaili sehingga dapat menulis kajian keluarga di lingkungan ini. Bagi praktisi bimbingan dan konseling keluarga, penelitian ini dapat diharapkan menjadi salah satu rujukan konseptual bagi konselor keluarga di lingkungan Islam, penghulu maupun juga pembinaan keluarga dalam bentuk pendampingan pasca pernikahan yang berorientasi pada nilai-nilai Al-Quran. Dan manfaat bagi pasangan suami istri, pendidikan ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan pasca pernikahan sebagai upaya membangun komunikasi yang sehat, menyelesaikan konflik secara Islami, dan kewajiban suami istri serta memberikan kebiasaan sakinah dan warahmah. Kemudian F-nya kerangka teori. Dari konseling keluarga Islam, dari tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili, pendidikan postmarital counseling dalam perspektif tafsir Al-Munir, dan kata ada beberapa penelitian yang sebelumnya. Jadi penelitian mengenai keluarga, dengan perkawinan, konseling keluarga Islam, serta penafsiran ayat-ayat keluarga dalam tafsir Al-Munir telah banyak dilakukan. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji pendidikan postmarital counseling, misalkan perspektif tafsir Al-Munir, karya Wahbah Zuhaili masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki ruang kebaruan novelty yang layak untuk dikembangkan. Ada beberapa penelitian sebelumnya di tahun 2022 oleh Siti Novi Nafisah yang berjudul Bimbingan Perkawinan dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili yang diterbitkan dalam Masyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial. Ada beberapa perbedaan dan persamaan. Kemudian penelitian oleh Wahdah Faqih dan kawan-kawan yang berjudul Study of Marriage in Wahbah Zuhaili's Tafsir Al-Munir. Persamaan juga ada perbedaan. Kemudian penelitian Muhammad Zaki dan Indra Resti Fridana 2025 yang berjudul Kajian Ayat Pernikahan Perspektif Wahbah Zuhaili dan Tafsir Al-Munir. Kemudian metode penelitian ada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dan sumber data primer itu tafsir Al-Munir itu sendiri, karena di dalamnya ini merupakan salah satu kitab tafsir kontemporer yang memadukan antara tafsir, fikih, pendidikan, sosial, aqaidah syariah, dan juga ada sumber data sekunder. Dan beberapa ayat-ayat kemudian adalah Ar-Rum
Quran Nisa 19 Ya, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Makalah sudah saya share di grup eh, metodologi penulisan tafsir. Bagaimana Bapak, apakah lanjut ke proposal berikutnya, mengingat hari ini ada 5 proposal yang akan Ya, lanjut. Punya Anda dipresentasikan. sama dengan UTS apa berbeda tadi? Sama Pak judulnya, tapi Hah? ini Sama. lebih lebih dikembangkan. Iya, sama Pak. Oke. Ya, silakan selanjutnya. Dilanjut aja Silakan terus kepada, sampai habis. ya baik, Ustadz Farid Usnin Nafi. Saya melakukan share screen. Oke, baik. Terima kasih, Bro Lukman. Saya share screen ya. Sudah masuk, Kak? Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, yang saya hormati Bapak pembimbing Ustadz Zakaria Hussein Lubis dan para teman-teman. Di sini saya proposal tesis dengan judul analisis Ism Ghair Munsharif dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3 dan implikasinya terhadap pemaknaan tafsir. Nah, outline belum saya masukkan. Kemudian di abstrak, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam diturunkan dalam bahasa Arab dengan karakter linguistik yang kompleks dan kaya makna, sehingga kompleksitas tersebut mencakup aspek sintaksis, morfologi, dan semantik yang saling berkaitan dalam membentuk pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, dalam konteks ini, ilmu nahwu memiliki peran strategis dalam menjelaskan struktur bahasa serta relasi antar unsur kalimat. Nah, salah satu kajian penting dalam ilmu nahwu adalah konsep isim ghairu munsharif, yaitu kata benda tanwin, serta memiliki pola i'rab tertentu karena memenuhi sebab-sebab khusus. Nah, keberadaan bentuk ini dalam Al-Quran tidak sekedar fenomena kebahasaan, tetapi juga berpotensi memberikan pengaruh terhadap pemaknaan ayat. Nah, Quran surah An-Nisa ayat 3 merupakan ayat yang banyak dikaji karena berkaitan dengan persoalan poligami, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan yatim. Namun, kajian yang ada umumnya berfokus pada aspek hukum, sosial, dan hermeneutik. Sedangkan analisis linguistik khususnya mengenai ism ghair munsharif masih belum banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk satu, mengidentifikasi bentuk isim ghair munsharif dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3. Kedua, menganalisis sebab-sebab ketidakmunsorifannya berdasarkan teori nahwu klasik. Serta ketiga, mengkaji implikasinya terhadap penafsiran ayat. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan linguistik Qurani dan tafsir. Dan data diperoleh dari Al-Quran, kemudian kitab-kitab tafsir klasik dan juga kontemporer, serta literatur nahwu. Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan studi integratif antara ilmu nahwu dan tafsir, serta memperkaya kajian linguistik Al-Quran dalam ranah akademik. Latar belakang masalah, Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang memiliki keindahan dan keunikan bahasa yang sangat tinggi. Struktur bahasa Arab dalam Al-Quran tidak hanya menyampaikan pesan secara tekstual, tetapi juga membentuk makna melalui susunan gramatikal yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ilmu bahasa Arab, khususnya nahwu, menjadi sangat penting dalam mengkaji kandungan Al-Quran secara komprehensif. Ilmu nahwu berfungsi menjelaskan hubungan antar kata dalam suatu kalimat melalui sistem i'rab
Salah satu konsep penting dalam ilmu ini adalah isim ghairu munsharif, yaitu kata benda yang tidak mengalami tanwin dan tidak memiliki pola i'rab khusus karena adanya sebab-sebab tertentu seperti sifat alamiah, wazan tertentu atau faktor lainnya. Fenomena isim ghairu munsharif di dalam Al-Quran bukan sekedar persoalan gramatikal, melainkan juga dapat mempengaruhi nuansa makna suatu ayat. Oleh sebab itu, analisis terhadap bentuk-bentuk tersebut menjadi penting dalam kajian tafsir berbasis linguistik. Pada Quran Surah An-Nisa ayat 3 merupakan salah satu ayat yang memiliki posisi penting dalam diskursus Islam karena membahas poligami, keadilan, dan perlindungan anak yatim. Sebagian besar kajian terhadap ayat ini lebih menekankan aspek hukum, gender, dan hermeneutik, namun kajian yang menyoroti aspek linguistik, khususnya terkait isim ghairu munsharif, masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji ayat tersebut melalui pendekatan linguistik yang dipadukan dengan tafsir. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan sudut pandang baru dalam memahami Quran Surah An-Nisa ayat 3. Kemudian identifikasi masalah. Satu, minimnya kajian linguistik terhadap fenomena isim ghairu munsharif dalam Al-Quran. Yang kedua, dominasi penelitian Quran Surah An-Nisa ayat 3 pada aspek hukum dan sosial. Yang ketiga, kurangnya integrasi antara kajian nahwu dan tafsir. Yang keempat, belum optimalnya analisis struktur bahasa dalam memahami makna ayat. Kemudian rumusan masalah. Satu, apa saja bentuk ghairu munsharif dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3? Yang kedua, apa penyebab ketidakmunsharifan bentuk tersebut menurut kaidah nahwu? Yang ketiga, bagaimana implikasi penggunaannya terhadap penafsiran ayat? Kemudian tujuan penelitian, satu, mengidentifikasi bentuk isim ghairu munsharif dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3. Kedua, menjelaskan sebab-sebab ketidakmunsharifan berdasarkan teori nahwu. Yang ketiga, menganalisis implikasi linguistik terhadap penafsiran ayat. Manfaat penelitian secara teoritis memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian linguistik Al-Quran serta memperkuat integrasi antara ilmu nahwu dan tafsir. Manfaat praktis menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Batasan masalah. Agar penelitian ini terarah dan tidak meluas pada pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti memberikan batas masalah sebagai berikut, yaitu satu, penelitian ini hanya difokuskan pada kajian linguistik Al-Quran, khususnya analisis isim ghairu munsharif yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3. Kemudian penelitian ini tidak membahas seluruh aspek kebahasaan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3, seperti balaghah, shorof, fonologi, atau uslub Quran, melainkan hanya terbatas pada fenomena isim ghairu munsharif beserta kaidah-kaidah yang melatar belakangnya. Kemudian analisis isim ghairu munsharif dilakukan berdasarkan teori-teori nahwu klasik dan kontemporer yang dimuatkan oleh ulama nahwu seperti Imam Sibawayh, Ibnu Malik, Ibnu Aqil, dan Abbas Hasan. Nah, penelitian ini tidak berfokus pada kajian hukum poligami, keadilan gender, fikih munakahat, maupun aspek sosial yang terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3, kecuali yang berkaitan langsung dengan hasil analisis linguistik dan implikasi penafsirannya. Kajian tafsir dalam penelitian ini dibatasi pada penafsiran yang berkaitan dengan aspek kebahasaan atau tafsir lugawi, terutama dalam kitab-kitab tafsir yang memiliki perhatian terhadap analisis bahasa Arab, seperti tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari, kemudian Al-Bahrul Muhit karya Abu Hayyan, kemudian Jami'ul Bayan karya At-Tabari, dan lain sebagainya. Penelitian ini hanya mengkaji implikasi penggunaan isim ghairu munsharif terhadap pemaknaan dan penafsiran Quran Surah An-Nisa ayat 3, tanpa melakukan perbandingan dengan ayat-ayat lain yang memiliki fenomena kebahasaan serupa. Data penelitian bersumber dari studi kepustakaan yang meliputi Al-Quran, kitab tafsir, kitab nahwu, artikel jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi yang relevan dengan tema penelitian. Kemudian kajian pustaka, kajian teori isim ghairu munsharif, membahas definisi, karakteristik, jenis, serta sebab-sebab ketidakmunsharifan menurut para ulama nahwu,
seperti Imam Sibawayh, Ibnu Malik atau Abbas Hasan. Kemudian teori nahwu Al-Quran menjelaskan konsep i'rab, struktur kalimat dan relevansinya dalam memahami makna Al-Quran. Kemudian yang ketiga, teori tafsir linguistik, mengkaji pendekatan tafsir berbasis bahasa sebagaimana dikembangkan oleh Az-Zamakhsyari, Abu Hayyan dan Bintu Syati'. Kemudian yang keempat, kajian Quran Surah An-Nisa ayat 3 meliputi asbabun nuzul, munasabah ayat dan penafsiran klasik serta kontemporer. Nah, penelitian terdahulu secara umum, penelitian terhadap Quran Surah An-Nisa ayat 3 ini berfokus pada isu poligami, kemudian keadilan dan pendekatan hermeneutik. Misalnya penelitian Muhammad Taufik tahun 2021 menyoroti pergeseran paradigma tafsir, sedangkan Abdul Aldin membahas aspek hukum poligami. Kemudian penelitian seperti F.F. Rossi tahun 2023, Irfan dan Mahata serta Novitasari lebih menekankan pada interpretasi keadilan dan pendekatan hermeneutik. Namun demikian, seluruh penelitian tersebut belum membahas aspek linguistik secara spesifik, terutama fenomena isim ghairul munsharif. Kesenjangan penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan, yaitu satu objek, fokusnya ada pada isim ghairul munsharif yang ada di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3. Kemudian teori menggunakan teori nahwu klasik, kemudian pendekatan mengintegrasikan linguistik Qurani dan tafsir, kemudian analisis menghubungkan struktur bahasa dengan makna tafsir. Perspektif baru dalam penafsiran, satu kajian spesifik pertama tentang isim ghairul munsharif dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3. Kemudian integrasi nahwu klasik dengan tafsir, kemudian analisis implikasi linguistik terhadap penafsiran ayat, dan yang keempat, model analisis linguistik Qurani yang aplikatif. Kemudian kerangka berpikirnya adalah Quran Surah An-Nisa ayat 3, kemudian identifikasi isim ghairul munsharif, analisis kaidah nahwu, analisis tafsir, dan implikasi makna. Bab 3, metode penelitian, jenis penelitian, kemudian pendekatan penelitian linguistik Qurani, tafsir, sumber data primernya Al-Quran, tafsir At-Tabari, Al-Kasyaf, Bahrul Muhit, nanti bisa tafsir Al-Misbah. Data sekunder, literatur nahwu, jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi terkait. Kemudian teknik pengumpulan data, studi dokumentasi, studi literatur, analisis teks, teknis analisis data, reduksi data, klasifikasi data, analisis nahwu, analisis tafsir, penarikan kesimpulan. Sistematika pembahasan, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori dan penelitian terdahulu, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Dilanjut atau mungkin ada masukan dari Pak dosen? Dulu. Mohon izin Pak dosen, ini beda dengan di UTS. Ya, yang Anda kirim tadi ya? Iya, betul. Yang di UTS itu saya membahas tentang wudhu. Kemudian kemarin karena saya baca Al-Quran pas dapat surah An-Nisa sampai ayat 3 itu ngelihat, jadi dapat apa namanya, inspirasi itu ketika baca dan melihat terjemahan Departemen Agama, ya dari situ. Ya, nggak masalah. Silakan selanjutnya. Kalau ada yang mau lanjut lagi, saya kan akan memeriksa yang dikirim aja. Kalau misalnya sama dengan yang UTS, ya berarti tidak usah perlu dikirim di grup kan. Karena Anda berbeda, Anda kirim, ya udah saya koreksi kan. Makanya saya tanyakan sama apa nggak dengan UTS. Ya, kalau sama, ya nggak perlu di-share. Ya silakan selanjutnya. Baik, Ustaz. Izin mempresentasikan, Ustaz.
Saya kirim di grup Ustaz ya. Din. Beda sama yang UTS. Iya Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati Dr. Zakaria Husin Lubis. Alhamdulillah sudah bersama kita pada sore hari ini. Terima kasih Ustaz Lukman dan Rusnin sudah mempersilahkan presentasi pada sore hari ini. Izin mempresentasikan proposal sederhana yang sudah saya coba susun ya. Walaupun belum sempurna sebenarnya, masih banyak hal yang harus didalami lagi. Yang pertama, untuk judulnya itu saya mengangkat konstruksi makna ayat sakinah surat Ar-Rum ayat 21 pada generasi dengan kecemasan terhadap pernikahan. Saya awali dari latar belakang. Yang pertama, bahwa pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dan dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Konsep pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar hubungan kontraktual antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan perjanjian yang memiliki tujuan spiritual, sosial, dan moral. Pernikahan didasarkan pada landasan ketenangan atau disebut dengan sakinah, kasih sayang atau disebut dengan mawaddah, kemudian dan rahmah. Kemudian selanjutnya yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan sesuai dengan yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, pernikahan bukan sekedar ikatan antara dua individu, tetapi sebagai pengajaran umatnya untuk atau kita untuk meresapi kebijaksanaan Allah dan menciptakan pasangan hidup yang saling melengkapi. Selanjutnya, kenapa saya mengangkat tema ini? Ada fenomena yang disebut dengan marriage is scary. Apa itu? Apa artinya itu? Pernikahan itu menakutkan. Ini yang terjadi atau fenomena yang terjadi di kalangan Gen Z di zaman sekarang ini. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kondisi ideal dan kondisi nyata terkait dengan pernikahan. Kondisi nyata menunjukkan bahwa pernikahan dipersepsikan sebagai sesuatu yang menakutkan oleh sebagian besar orang dewasa dengan kekhawatiran akan komitmen jangka panjang, perceraian, dan ketidakbahagiaan. Media sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi negatif tentang pernikahan. Dengan banyaknya konten yang menggambarkan pengalaman negatif dalam pernikahan, perubahan nilai-nilai sosial dan budaya seperti individualisme dan fokus pada karir juga mempengaruhi pandangan terhadap pernikahan. Selain itu, maraknya informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ini juga salah satu latar belakang kenapa saya mengangkat tema ini. Fenomena ini tidak lepas dari pengaruh kebudayaan global yang cenderung memiliki kebebasan. Akibatnya, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan adanya perubahan tren di kalangan generasi Z atau Gen Z. Kesenjangan yang paling menonjol adalah persepsi negatif tentang pernikahan di kalangan generasi Z, yang sangat berbeda dengan persepsi ideal tentang pernikahan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS 2024, angka pernikahan di Indonesia semakin
mengalami penurunan. Terdapat beberapa daerah mengalami fenomena yang sama. DKI Jakarta misalnya mengalami penurunan mencapai angka 4.000, sementara Jawa Barat mengalami penurunan sebanyak 29.000. Kondisi serupa juga terjadi di Jawa Tengah dengan penurunan sebanyak 21.000 dan Jawa Timur sekitar 13.000. Data dari BPS menyebutkan pada 2023 jumlah pernikahan di Indonesia sebanyak 1.577 juta, angka menurun sebanyak 128.000. Jika dibandingkan dengan 2022, sementara jika dalam satu dekade terakhir angka pernikahan di Indonesia menurun sebanyak 28,63%. Penyebab dari fenomena ini adalah semakin terbukanya peluang perempuan untuk mengembangkan potensi diri. Angka itu turun karena kesempatan perempuan untuk sekolah, bekerja semakin terbuka lebar. Di samping itu, ketergantungan perempuan juga menurun. Tidak hanya itu saja, keberadaan laki-laki dengan kondisi ekonomi yang mapan atau cukup, yang jumlahnya tidak banyak, dari salah satu penyebab lainnya. Kemudian keberadaan laki-laki mapan juga makin berkurang karena sekarang mencari pekerjaan mungkin sulit. Maka pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi makna ayat sakinah Quran Surat Ar-Rum ayat 21 pada generasi Z dengan kecemasan pernikahan. Kemudian, ya jangan lupa, rumusan masalahnya tidak tercantum. Untuk rumusan masalahnya, pertama itu bagaimana konstruksi makna ayat sakinah Ar-Rum ayat 21 oleh subjek penelitian. Kemudian bagaimana tafsir klasik dan kontemporer tentang surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian yang ketiga itu bagaimana faktor dan dampak kecemasan Gen Z terhadap pernikahan. Kemudian untuk outline-nya, daftar isi sementara bab 1 ada latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, tinjauan, kemudian metode penelitian, kemudian sistematika penulisan. Kemudian di bab 2 itu konsep pernikahan dalam Al-Quran, tujuan pernikahan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, kemudian tafsir klasik surat Ar-Rum ayat 21, kemudian tafsir kontemporer surat Ar-Rum ayat 21, kemudian bab 3 kecemasan generasi Z terhadap pernikahan, menjelaskan definisi, kemudian faktor psikologi kecemasan, kemudian bab 4 hasil dan pembahasan, gambaran umum, kemudian konstruksi makna sakinah, kemudian dampak makna sakinah terhadap keputusan menikah pada generasi Z, kemudian perbandingan tafsir klasik, kontemporer, dan tafsir hidup subjek. Kemudian yang terakhir adalah penutup, kesimpulan, dan saran. Itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman yang lain. Silakan. Izin Pak, melanjutkan Pak. Beda dengan UTS ini Pak. Jadi saya kirim ke grup. Oke. Baik. Izin melanjutkan. Adapun judul proposal mini dari saya yaitu internalisasi nilai-nilai Qurani dalam tradisi Ratik Toga masyarakat Melayu Rokan Hulu, studi living Quran. Jadi yang pertama abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis internalisasi nilai-nilai Qurani dalam tradisi Ratik Toga masyarakat Melayu Rokan Hulu, Riau, melalui perspektif living Quran. Tradisi Ratik Toga ini merupakan salah satu tradisi keagamaan masyarakat Melayu yang masih dipraktekkan
hingga saat ini dan memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas zikir serta pembinaan spiritual masyarakat. Tradisi tersebut tidak hanya dipahami sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai media pewarisan dan penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan pendekatan Living Quran. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh adat, pelaku tradisi masyarakat Melayu Rokan Hulu. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori resepsi Al-Quran dan teori internalisasi nilai untuk melihat bagaimana nilai-nilai Al-Quran diterima, dimaknai, dan diwujudkan dalam tradisi ini. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan bahwa tradisi Rati Toga mengandung berbagai nilai Qurani yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Melayu Rokan Hulu. Nilai tersebut meliputi nilai tauhid, zikir, syukur, mahabbah Rasul, ukhuwah Islamiyah. Internalisasi nilai-nilai tersebut dilakukan melalui pembacaan zikir secara kolektif, keteladanan tokoh agama, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tradisi. Kemudian adapun latar belakang masalah, Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang tidak hanya dipahami sebagai kitab suci yang dibaca dan dipelajari. Dalam perspektif Living Quran, keberadaan Al-Quran tidak hanya tampak dalam bentuk tafsir, kajian akademik, atau aktivitas pembelajaran formal, tetapi juga terlihat dalam berbagai tradisi dan praktik budaya yang berkembang di tengah masyarakat Muslim. Jadi tradisi-tradisi tersebut sering menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Islam yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat Melayu merupakan salah satu komunitas yang menunjukkan kuatnya integrasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai tradisi yang berkembang di tengah masyarakat Melayu tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi media ekspresi dan pengamalan ajaran Islam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu wilayah di Provinsi Riau yang dikenal memiliki identitas budaya Melayu yang kuat. Masyarakatnya masih mempertahankan berbagai tradisi keagamaan yang diwariskan oleh para ulama terdahulu sebagai bagian dari kehidupan sosial dan spiritual mereka. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah tradisi Rati Toga ini. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada berbagai momentum keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi, acara syukuran, perayaan hari besar Islam, dan kegiatan keagamaan masyarakat lainnya. Secara umum, Rati Toga ini merupakan praktik zikir dan pembacaan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan secara berjamaah dalam posisi berdiri. Rati Toga itu diambil dari toga itu diambil dari bahasa Melayu ya, artinya berdiri. Tradisi ini menjadi media ekspresi spiritual masyarakat Melayu Rokan Hulu dalam mendekatkan diri kepada Allah sekaligus mempererat hubungan sosial antara anggota masyarakat. Selain mengandung unsur ritual keagamaan, Rati Toga juga berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan penguatan identitas budaya Islam Melayu. Di tengah perkembangan modernisasi ini dan globalisasi yang semakin pesat, keberadaan tradisi-tradisi keagamaan lokal ini menghadapi berbagai tantangan. Sebagian generasi muda mulai memandang tradisi keagamaan sebagai warisan budaya semata tanpa memahami bahwa nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Bahkan tidak sedikit yang menganggap tradisi tersebut sekedar ritual seremonial saja yang tidak memiliki relevansi dengan kehidupan modern. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya pergeseran makna dan berkurangnya fungsi edukatif dari tradisi keagamaan yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Di sisi lain, kajian mengenai Rati Toga ini selama ini lebih banyak menyoroti aspek sejarah, budaya, dan tasawuf. Sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji internalisasi nilai-nilai Quran dalam tradisi tersebut melalui perspektif living Quran masih relatif terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengenai internalisasi nilai-nilai Quran dalam tradisi Rati Toga menjadi penting untuk dilakukan. Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana masyarakat Melayu Rokan Hulu menerima, memaknai, dan menginternalisasikan nilai Al-Quran melalui praktik budaya keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Adapun rumusan masalah, pertama yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi Rati Toga dalam masyarakat Melayu Rokan Hulu. Yang kedua, bagaimana pemaknaan masyarakat Melayu Rokan Hulu terhadap tradisi ini. Yang ketiga, nilai-nilai Qur'ani apa saja yang terdapat dalam tradisi Rati Toga masyarakat Melayu Rokan Hulu ini. Yang keempat, bagaimana proses internalisasi nilai-nilai Qur'ani dalam tradisi Rati Toga ditinjau dari perspektif living Quran. Kemudian selanjutnya, tinjauan pustaka. Saya ada mengambil beberapa penelitian. Yang pertama yaitu penelitian dari Tony Hartono, Imron Rosidi, dan Roni Setianugraha yang berjudul Ekspresi Kesalehan Melalui Rati Toga dalam Tarekat Surausulu di Riau, yang diterbitkan dalam jurnal. Penelitian ini mengkaji eksistensi Surausulu dan tradisi Rati Toga sebagai salah satu praktik keagamaan pengikut Tarekat Naksabandiyah di Rokan Hulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rati Toga merupakan media spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah serta menjadi ekspresi kesalehan. Persamaan penelitian tersebut dan penelitian yang akan saya lakukan ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu tradisi Rati Toga masyarakat Rokan Hulu. Kemudian adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian dari Tony Hartono ini lebih menitik beratkan pada aspek kesalehan dan ekspresi keagamaan pengikut tarekat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada internalisasi nilai-nilai Qurani dalam tradisi Rati Toga melalui pendekatan living Quran. Kemudian yang kedua, penelitian dari Muhammad Bari Hanifah yang berjudul Tradisi Rati Toga dalam Tarekat Naksabandiyah di Kota Tengah Kabupaten Rokan Hulu. Persamaannya sama-sama meneliti tradisi Rati Toga, namun penelitian Muhammad Bari Hanifah ini menggunakan pendekatan living hadis, sedangkan penelitian penulis ini menggunakan pendekatan living Quran yang berfokus pada resepsi dan internalisasi nilai-nilai Quran dalam tradisi tersebut. Dan ada 3 lagi ya, kurang lebih seperti itu. Di berbagai penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa kajian mengenai tradisi Rati Toga ini telah dilakukan dari perspektif tarekat dan living hadis. Sedangkan penelitian tentang tradisi zikir dalam perspektif living Quran juga telah banyak dilakukan pada objek yang berbeda. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji internalisasi nilai-nilai Qurani dalam tradisi Rati Toga masyarakat Melayu Rokan Hulu melalui pendekatan living Quran masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengungkap bagaimana nilai Quran diterima, dimaknai, dan diinternalisasikan oleh masyarakat Melayu melalui tradisi Rati Toga yang hidup dan berkembang hingga saat ini. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan oleh selanjutnya. Oke. Mohon izin Pak Doktor untuk melanjutkan presentasi yang sama-sama hormat Zakaria Husain Lubis. Izin mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul
Prinsip taisir dalam ayat-ayat Al-Quran, studi tafsir, dan relevansinya terhadap fikih kontemporer. Ini berbeda dengan yang di UTS, Bapak. Syariat Islam dibangun atas prinsip kemudahan atau taisir dan tidak bertujuan memberatkan manusia. Dalam kondisi tertentu yang sulit atau kondisi masyakko, Islam memberikan rukhsah keringanan hukum seperti tayamum, qasur sholat, dan keringanan puasa. Pemahaman tentang rukhsah sering disalahgunakan untuk mencari hukum yang paling mudah atau biasa disebut dengan tatabu'ur rukhsah. Kajian yang secara khusus meneliti prinsip ayat taisir dalam ayat-ayat rukhsah Al-Quran masih terbatas, padahal penting untuk menjawab persoalan fikih kontemporer. Kemudian fokus penelitian ini membahas 4 ayat rukhsah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 173, surat Al-Baqarah ayat 184 dan 185, kemudian surah An-Nisa ayat 101 dan surah Al-Maidah ayat 6. Identifikasi masalah, yang pertama, ulama usul fikih masih memiliki perbedaan pendapat tentang konsep, batasan, ruang lingkup, dan tempat rukhsah dalam hukum Islam. Kemudian kajian tentang rukhsah selama ini lebih banyak berfokus pada aspek fikih dan usul fikih, sehingga berpotensi menyebabkan penyalahgunaan prinsip kemudahan syariat yang disebut tadabbur rukhsah. Selanjutnya, penelitian tentang prinsip taisir yang terkandung dalam ayat-ayat rukhsah Al-Quran masih relatif terbatas. Kemudian tidak banyak penelitian yang melihat ayat-ayat rukhsah sebagai landasan epistemologis untuk memahami prinsip kemudahan yang merupakan ciri khas syariat Islam. Kemudian ada kebutuhan untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai dan prinsip dasar syariat, khususnya prinsip taisir yang ditemukan dalam Al-Quran karena perkembangan masalah fikih modern. Yang keenam, dibutuhkan penelitian yang menjelaskan jenis taisir dalam ayat-ayat rukhsah Al-Quran dan tujuan syariat yang mendasari pemberian keringanan hukum. Kemudian belum tergambar secara komprehensif relevansi prinsip taisir dalam ayat-ayat rukhsah Al-Quran terhadap pengembangan dan penyelesaian persoalan fikih. Dan diperlukan formulasi pemahaman yang seimbang mengenai prinsip kemudahan dalam syariat agar tidak terjebak pada sikap terlalu kaku maupun terlalu longgar dalam penerapan hukum Islam. Kemudian untuk perumusan masalah, berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana konsep taisir dalam ayat-ayat rukhsah Al-Quran, kemudian bagaimana penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, bagaimana relevansi prinsip taisir terhadap pengembangan fikih kontemporer. Tujuan penelitian mengidentifikasi konsep taisir dalam ayat-ayat rukhsah Al-Quran, menganalisis penafsiran para mufasir, menjelaskan relevansi prinsip taisir dalam menjawab persoalan fikih modern. Kemudian untuk kerangka teori, penelitian menggunakan tafsir maudhu'i, teori ayat ahkam, maqasid syariah, dan kaidah fikih al-masyaqqah tajlibut taisir, konsep rukhsah dan azimah, dan fikih kontemporer sebagai kerangka untuk melihat relevansi prinsip taisir dalam menjawab berbagai persoalan modern. Perkembangan kehidupan manusia menuntut adanya ijtihad yang tetap berlandaskan nas namun mampu memberikan solusi hukum yang sesuai dengan konteks zaman. Metode penelitian menggunakan kualitatif kepustakaan dengan pendekatan tafsir maudhu'i atau tafsir tematik dan analitis deskriptif terhadap ayat-ayat rukhsah dan penafsiran para mufasir. Untuk tinjauan pustaka, beberapa penelitian sebelumnya yang sudah ada di makalah umumnya membahas rukhsah dalam fikih praktis seperti muamalah, ekonomi, hukum keluarga. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Panji Adam Agus Putra dengan judul Konsep Rukhsah dalam Hukum Islam dan Aplikasinya dalam Muamalah Maliyah. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan mengenai konsep rukhsah dan prinsip kemudahan dalam hukum Islam. Sama-sama menyoroti fleksibilitas syariat Islam dalam memberikan keringanan kepada mukallaf pada kondisi tertentu. Namun perbedaannya antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, penelitian tersebut
berfokus pada konsep rukhsah dalam ranah fikih muamalah serta implementasinya dalam transaksi ekonomi Islam. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian ayat-ayat rukhsah dalam Al-Quran melalui pendekatan tafsir tematik untuk menemukan prinsip taisir. Selain itu, penelitian ini tidak hanya membahas aspek hukum praktis, tapi juga menelaah dimensi konseptual dan epistemologis prinsip taisir dalam ayat-ayat Al-Quran, serta relevansinya terhadap pengembangan fikih kontemporer secara lebih luas. Eh, Penelitian ini juga berupaya menunjukkan bahwa rukhsah bukan sekedar dispensasi hukum, tetapi merupakan manifestasi prinsip taisir yang menjadi karakter utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjawab tantangan zaman. Untuk sistematika penulisan, penulis membagi pembahasan tesis ke dalam 5 bab sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab 2, landasan teori, memuat pembahasan mengenai konsep-konsep teoritis yang menjadi landasan penelitian, meliputi pengertian dan hakikat taisir, konsep rukhsah dalam hukum Islam, dasar-dasar rukhsah dalam Al-Quran dan hadis, kaidah fikih yang berkaitan dengan kemudahan syariat serta teori maqasid syariah yang relevan dengan prinsip taisir. Bab yang ketiga, ayat-ayat rukhsah dalam Al-Quran dan penafsiran para mufassir, berisi identifikasi ayat-ayat rukhsah yang menjadi objek penelitian. Pada bab ini juga dibahas penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat tersebut serta analisis konsep taisir yang terkandung di dalamnya. Bab keempat, analisis prinsip taisir dalam ayat-ayat rukhsah dan relevansinya terhadap fikih kontemporer, berisi analisis terhadap bentuk, karakteristik, tujuan, dan nilai-nilai taisir yang dapat dalam ayat-ayat rukhsah. Selain itu, juga membahas relevansi prinsip taisir terhadap berbagai persoalan fikih kontemporer serta kontribusinya dalam pengembangan hukum Islam di era modern. Yang kelima, berisi kesimpulan dari hasil penelitian, jawaban atas rumusan masalah, dan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya maupun pengembangan kajian tafsir dan hukum Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan kepada Pak Dr. Zakaria. Ya, silakan. Ada 5 ya. Silakan dikasih masukan. Eh, yang dari saya coba dilihat catatannya. Kalau tidak mengerti, ditanyakan catatan-catatan dari saya. Yang lain silakan dikasih masukan. Ya, izin Ustaz. Ya, Untuk yang Ustadz Bayu tadi mungkin Ustadz ya. Yang punya Ustadz Bayu itu pas saya lihat judulnya itu kayaknya judulnya sama persis ya sama dengan saya kemarin. Ininya apa? Mungkin memang pembahasannya itu nggak sama ya, nggak terlalu sama. Nah, tapi untuk penamaan judulnya internalisasi nilai-nilai Quran gitu. Nah, itu sama sekali ya sama banget itu Ustaz, sama punya yang Halimah kemarin. Nah, tapi memang mungkin tradisinya ini kan agak beda ya. Tapi penambahan judulnya itu sama banget, nggak ada yang beda dengan yang Halimah kemarin, yang saya buat kemarin. Kalau memang mungkin itu sudah fix kan akan dijadikan sebagai tesis, mungkin kalau saran dari saya mungkin diganti dengan bahasa atau kalimat yang lain mungkin Ustaz. Karena sama sekali itu sama persis untuk penamaan judulnya, walaupun memang tradisinya berbeda. Mungkin itu untuk Ustadz Bayu. Terima kasih. ya silakan Bayu ditanggapin. Ya punya 5 kemarin sama tentang tentang pernikahan juga ya. Silakan Bayu. Apa yang membuat Anda Bukan, Pak, berbeda? bukan pernikahan, Pak.
bukan pernikahan. Itu tentang internalisasi Iya, nilai-nilai Al-Quran. kan. Ya, ya, silakan. Salah Apa yang beda? perspektif living Quran. Ya, silakan Bayu. Bayu, silakan ditanggapin. Bayunya kemana Bayunya? Hah? Kemana orangnya? Anda kemarin prediksi apa, Lima? Ngangkat tentang ini juga Pak, apa studi kasus yang tentang living Quran. Ya, tradisi apa? Tradisinya itu ini apa namanya tentang zikir. Zikir di Ya, komunitas apa? zikir Kiai Marogan di Kiai Marogan yang Palembang. ya. Nah, sebenarnya sama Ustadz Bayu itu agak ini sih agak sedikit beda Ustadz untuk tradisinya, tapi penamaan judulnya itu nah sama sama sekali persis. Internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an juga dia. Cuman bedanya tradisi ini. Nah, gitu. Untuk yang penamaan awalnya itu aja sama. Kalau hanya penamaan judul nggak masalah ya. Yang penting objeknya berbeda. Satu yang Palembang. Ada Palembang kan? Iya, betul. Nah, Rokan Hulu itu di Kepri apa Riau? Rokan Hulu Kepri apa Riau? Ya, di Riau ya. Provinsi Riau. Di Provinsi Riau, punya Anda Provinsi Sumatera Selatan. Ya, sudah merupakan dua wilayah yang berbeda dan memiliki dua tradisi yang berbeda. Saya rasa nggak masalah. Ya, yang penting objek permasalahannya itu berbeda. Kalau masalah bahasa, diksi, ya nggak masalah sama. Yang penting kalau kasus dia harus berbeda komunitasnya.
Ini Bayunya ini tinggal apa ya? Presentasi langsung kabur dia. Nggak tahu nih apakah kacau juga ini orang. Baca diseminasi langsung kabur dia. Ya silakan yang lain. Yang catatan saya nggak masalah ditanyakan juga. Ya karena ini yang terakhir. Minggu depan kita sudah masuk UAS. Dan akhirnya sudah semuanya maju ya. Eh, apa namanya proposalnya. Ada yang mini, ada yang utuh. Tapi tetap ketika ujian proposal selalu diminta yang utuh. Proposal mini ini hanya sampai mengantarkan sampai ujian apa kompri saja. Jadi ada outline, ada judul. Setelah ini saya berikan ke Kajur, sudah dapat direkomendasikan dari saya untuk mengikuti ujian kompri ya. Jadi semuanya sudah diseminasi, kecuali ada yang kehadirannya kurang ya. Kurang kalau kurang dari 16 pertemuan ya, 5 kali tidak hadir, tentu ada tugas tambahan ya untuk mengeluarkan nilainya. Termasuk saya lihat Bayu ini ada 4 5 kali nggak hadir. Itu saja. Nanti saya putukan, ya, putukan absennya, kemudian dihitung saja. Kalau tidak sesuai dengan kontrak ya, karena kan minimal libur itu kan bisa maksimal ya, maksimal libur itu 4 kali dari 16 pertemuan. Jadi kalau sudah 5 kali dia tidak masuk, nah itu sudah melanggar ketentuan. Jadi harus ada apa namanya sanksi khusus lah, paling tidak tambahan tugas agar nilainya keluar. Tapi untuk ujian kompre ya bisa, tapi harus mengerjakan tugas dulu. Termasuk Bayu ini, ternyata karakternya memang begitu berarti. Ya, saya rasa itu aja. Apa Silakan Ustaz? sudah bisa untuk ikut kompre ya. Izin Ya Ustaz. silakan, kemana? Ustaz, untuk gambaran UAS nanti gimana Ustaz? Kan depan udah Masa UAS nanti, tuh. ya nanti dikasih soal seperti biasa. Oh, Ya, tinggal siap dikerjakan Ustaz. saja. Main goal dari semester ini satu proposal jadi. Meskipun ada yang masih proposal mini, ya kan? Proposal mini hanya mengantarkan sampai kompre, tapi tetap setelah lulus kompre akan disidangkan oleh Pak Muid proposal yang utuh. Proposal utuh itu ya utuh lah kan? Pokoknya harus lengkap. Jadi itu saja. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Masalah yang dikoreksi dari saya. Ada satu lagi ya belum saya koreksi ya, termasuk punya Bayu nih. Kalau tidak ada, bisa di closing statement. Ya, sudah berakhirlah untuk semester ini. Ya, silakan di closing statement. Kalau tidak ada lagi pertanyaan atau tidak ada masukan-masukan untuk teman-teman yang diseminasi hari ini, sudah boleh untuk di closing statement. Ya, silakan. Bagaimana, Ketua kelas? Eh, Kembalikan ini Pak, Ketua kelas. untuk punya saya itu bagaimana itu Pak? Ya, Anda ada kan catatannya? Apa yang saya ini tulis di situ apa? Tentang apa? Oke, bentar saya cek. Rata-rata selalu hampir mayoritas apa ya? Sama sama saja kesalahannya sama ya dengan sebelum-sebelumnya kan. Paling kayak apa? Rumusan masalah saya bilang ya dua aja cukup lah tiga. Mungkin ketika saya share ya minggu sebelumnya ya karena bukan punya dia ya nggak ada kepentingan juga untuk membuka bukan punya dia. Jadi akhirnya terulang lagi dari redundansi jadinya. Terulang lagi. Karena itu juga saya koreksi kan. Misalnya rumusan masalah ada yang empat, saya bilang dua saja. Ya, kemudian ada lagi yang buat tiga, saya bilang jadi berulang nih ya. Ya, mungkin salah satunya gitu tadi, ketika saya share yang minggu-minggu lalu, ya karena bukan penelitian dia, ya dia nggak ada kepentingan untuk baca. Ya benar juga, nggak ada kepentingan untuk baca. Jadi akhirnya redundansi lagi.
Seharusnya nggak apa-apa juga membuka penelitian yang teman-teman sebelum yang saya koreksi kan. Jadi tidak mengalami redundansi ya, pengulangan yang sama kesalahan. Apa catatan saya di situ, Farid? Kemudian apa lagi yang saya lihat ya? Masalah abstrak ya. Abstrak itu bukan begitu dia kalau tesis. Abstrak yang paling banyak dilakukan dalam penulisannya dari pertama presentasi apa diseminasi proposal tesis itu mayoritas selalu mengikuti jurnal. Kalau jurnal ya memang begitu jurnal. Tapi kalau tesis tidak seperti itu. Tesis itu kan lebih lengkap lagi. Selalu saya tidak menemukan ada perdebatan akademik di situ. Jadi ngikuti pola jurnal kan. Jurnal itu kan temuan, tujuannya. Kemudian tidak ada perdebatan akademik di situ. Kalau tesis itu harus dimunculkan. Makanya kita kemarin bahas tuh pedoman itu kan, pedoman buku itu. Salah satunya itu kan mengikuti pedoman bagaimana tulisan abstrak. Dan lagi-lagi di abstrak itu nama-nama peneliti itu beserta tahunnya itu harus muncul nanti di bab 2 meskipun saat ini belum ada penulisan bab 2 atau nama-namanya juga muncul secara simplifikasi di penelitian terdahulu yang relevan atau kajian pustaka. Ada yang dia buat kajian apa namanya kajian pustakanya penelitian terdahulu yang relevan, tapi nama-nama ini tidak muncul saya lihat di abstrak. Kalau yang dia buat abstrak, ada juga dia tidak membuat abstraknya juga kan? Ada sebagian teman-teman di sini membuat abstraknya di awal, ada yang sebagian tidak menuliskan abstraknya. Kayak Ali Solas Tompul tidak ada abstrak kan? Ada nggak? Lupa saya coba lihat. Ada yang buat abstrak, ada yang tidak. Itu abstrak selalu munculkan di awal. Meskipun buku pedoman di Panduan 2017, abstrak dibuat di terakhir. Itu sudah tidak berlaku lagi ya. Update itu abstrak selalu buat di awal. Saya rasa itu. Apa kira-kira catatan saya? Eh, Husnin. Di situ apa saya catat itu? Kalau Anda sudah paham ya tak perlu lagi ditanyakan kan? Baik, Pak. Siap. Kalau begitu ya silakan di closing statement. Kalau sudah tidak ada masukan teman-teman nih kepada teman kawan-kawannya, kemudian tidak ada lagi ditanyakan dari catatan saya itu, karena mereka sama semua catatan saya itu. Tidak berubah itu, ciri khas saya mengoreksi seperti itu. Saya rasa cukup. Kalau sudah tidak ada lagi, silakan perwakilan dari diseminasi hari ini untuk menutup kelas yang terakhir ini. Baik, Pak. Baik, Alhamdulillah, teman-teman. Setelah seluruh dari kita sudah mempresentasikan proposal tesis, maka selesai sudah. Sebagaimana yang beliau sampaikan, Bapak dosen kita, tentunya kami sebagai presentator mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah mengoreksi dan memperbaiki apa yang sudah menjadi kesalahan kami, dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah ataupun hal yang kurang berkenan. Sekian untuk membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dipoto, langsung tolong di-share ya. Coba. Bapak Lima. Oke, sudah masuk ke grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.